1. Herculanus Vice Edison dengan NIM 2403050146. Dan aku, Desiana Jo Putri Piono, dengan NIM 2403050040. Video kita akan membahas tentang Perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia setelah dekret Presiden 5 Juli 1959. Selamat menyaksikan. Nah, materi pertama yang akan saya bahas di sini adalah tentang Dekret Presiden 5 Juli 1959. Sebuah momen penting dalam sejarah Indonesia yang sangat menentukan arah politik dan konstitusi negara kita. Jadi, latar belakang munculnya Dekret Presiden 5 Juli 1959 ini berawal dari krisis konstitusional yang terjadi pada masa demokrasi parlementer di Indonesia. Pada waktu itu, Badan Konstituante yang bertugas membuat Undang-Undang Dasar baru pengganti UUD sementara 1950 mengalami kebuntuan dan tidak mampu menyelesaikan tugasnya. Berbagai sidang yang digelar sejak tahun 1956 tidak berhasil mencapai kesepakatan mayoritas 2/3 suara untuk memperlakukan UUD 1945 kembali sebagai konstitusi negara. Kondisi ini diperparah oleh munculnya konflik politik di parlemen, ketegangan antar partai politik besar seperti PNI, PKI, dan Masyumi, serta ketidakstabilan sosial yang sangat mengganggu jalannya pemerintahan. Krisis tersebut membuat Presiden Soekarno akhirnya mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 sebagai solusi untuk keluar dari kebuntuan politik ini. Nah, apa saja sih isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 itu? Yang pertama adalah pembubaran konstituante sebagai badan yang dianggap gagal menjalankan tugasnya. Selanjutnya, dekret ini menetapkan bahwa UUD 1945 diberlakukan kembali sebagai konstitusi resmi negara, menggantikan UUDS 1950 yang sebelumnya dipakai. Dekret ini juga membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS yang anggotanya terdiri dari anggota DPR ditambah perwakilan golongan dari daerah, sekaligus membentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Dengan dekret ini, sistem pemerintahan berubah dari parlementer kembali ke sistem presidensial berdasarkan UUD 1945 yang kemudian dikenal dengan sistem demokrasi terpimpin di bawah pimpinan Presiden Soekarno. Dekret ini penting karena menjadi titik balik dalam sejarah Indonesia, membawa negara keluar dari krisis politik dan konstitusional yang mengancam keutuhan negara. Lewat dekret ini, Presiden Soekarno memperkuat posisi eksekutif dan memberi arah baru bagi jalannya pemerintahan yang lebih stabil dan terarah. Namun, ini juga menandai pergeseran besar dalam demokrasi Indonesia, di mana kekuasaan presiden menjadi sangat dominan yang kemudian menjadi tantangan tersendiri dalam perkembangan politik selanjutnya. Jadi, bisa dibilang Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah jawaban atas kegagalan sistem parlementer saat itu dan sebuah upaya untuk menyelamatkan negara dari perpecahan serta kekacauan politik. Kita belajar bahwa keberanian mengambil keputusan penting dalam krisis menjadi bagian dari sejarah bagaimana Indonesia menjaga kesatuan dan kestabilan bangsanya. Nah, yang selanjutnya, materi ini akan mengurai tentang berakhirnya sistem parlementer dan penerapan sistem kuasi presidensial yang menandai mulainya era demokrasi terpimpin di Indonesia. Nah, dalam sistem ini, kekuasaan presiden diperbesar secara signifikan. Peran lembaga demokratis secara parlemen melemah dan kebijakan pemerintah lebih terpusat pada pemimpin negara pada saat itu, yaitu Presiden Soekarno. Nah, dampak berupa peningkatan kekuasaan eksekutif dan melemahnya mekanisme checks and balance menjadi fokus pembahasan ini. 5 Juli 1959, suatu hari yang mengubah wajah ketatanegaraan negara Indonesia. Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden yang membubarkan konstituante dan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Apa implikasi jangka panjangnya bagi hukum tata negara Indonesia? Dekret ini didasarkan pada doktrin State Noodrek atau hukum tata negara darurat yang berasal dari tradisi hukum Belanda dan Jerman. Intinya, dalam keadaan bahaya yang sangat mendesak, kepala negara boleh mengambil tindakan di luar konstitusi biasa untuk menyelamatkan negara. Soekarno menyatakan bahwa kegagalan konstituante menyusun undang-undang baru
dan ancaman perpecahan nasional merupakan bahaya mendesak tersebut. Maka dengan dekrit itu, Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku secara sepihak tanpa persetujuan Badan Legislatif. Akibatnya, struktur ketatanegaraan Indonesia berubah total. Sistem parlementer liberal diganti menjadi sistem presidensial yang sangat kuat. Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada parlemen, melainkan kepada MPRS yang anggotanya banyak ditunjuk presiden sendiri. Kekuasaan presiden menjadi superbody, merangkap kepala negara, kepala pemerintahan, dan panglima tertinggi tanpa mekanisme check and balance yang memadai. Lahir istilah demokrasi terpimpin, demokrasi yang dipimpin kuat oleh satu orang. Dekrit ini membuka pintu penggunaan hukum darurat secara permanen. State no drag yang seharusnya hanya sementara menjadi pembenaran bagi pembubaran partai politik yang dianggap mengancam perpecahan tanpa proses hukum yang wajar. Penyensoran pers dan pembungkaman kritik negara hukum bergeser menjadi negara kekuasaan. Pusat kekuasaan terkonsentrasi di tangan presiden, melemahkan supremasi hukum dan prinsip rule of law. Warisan dekrit 1959 menjadi terasa hingga kini. Pasca reformasi 1998, Indonesia melakukan 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Justru untuk membatasi kekuasaan presiden, menguatkan kembali supremasi DPR dan lembaga peradilan, menghapus pasal-pasal yang memungkinkan presiden bertindak sepihak. Semua itu adalah respon atas trauma presidensialisme berlebih yang lahir pada Dekrit 5 Juli 1959. Dekrit 5 Juli 1959 memang menyelamatkan Indonesia dari perpecahan di masa itu, tapi sekaligus menjadi titik awal otoritarisme konstitusional yang berlangsung puluhan tahun. Pelajaran terbesar, bahkan dalam keadaan darurat, penggunaan kekuasaan di luar biasa harus tetap dibatasi waktu dan pengawasan yang ketat. Pada akhirnya, ketatanegaraan bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Kita, warga negara, adalah penjaga arah demokrasi itu sendiri. Perubahan mungkin tidak selalu cepat, namun selama kita peduli, mengawal dan ikut terlibat, masa depan ketatanegaraan Indonesia akan terus bergerak menuju tatanan yang lebih adil, transparan, dan berkeadaban. Inilah komitmen kita sebagai bangsa.